Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Ya masuk surga nggak pakai amal. Ada Tunggu dulu. tadi. Apa? Mungkin jamaah harus memperhatikan catatannya. Iya. Mana catatan? Yang pertama, masuk surga lewat orang dalam. Yang kedua, masuk surga lewat melunasi hutang. Ya, Yang ketiga, masuk surga lewat meninggalkan dusta saat Oke, bercanda. yang Yang keempat. keempat, masuk surga lewat meninggalkan perdebatan. Dan Yang yang kelima, masuk surga lewat memaafkan kezoliman orang lain kepada kita. Nah, sekarang kita ada ini video tayangan nih buat jamaah Islam Itu yang ada di rumah. Ini saya salut banget ya tentang Apa anak-anak itu? muda yang namanya dikasih nama Pandawa Group. Wah, yang Pandawa Group. peduli dengan kebersihan ini Masya Allah, tabarakallah. Ini dia tayangannya. Ini Luar Masya biasa. Allah, Pandawara. Ini nih, Ini Masya Allah, anak-anak muda tabarakallah. harus mencontoh. Anak-anak muda itu kan tenaganya banyak. Iya. Dia Coba ini, sebentar, maaf Bib. Apa? Nih Ustadz, ya ada yang mau jual tanah sama saya berapa hektar gitu ya kan. Itu kalau Ustadz mau beli, boleh. Boleh deh, buat pesantren. Kasih saya tapi ya. Boleh nggak? Belum. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas ya. Bib, maaf Bib. Ini kayaknya saya semangat banget nih masalahnya. Ini buru-buru mau dijual. Ini buat anak-anak muda yang tadi luar biasa. Terima kasih banyak ya. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Nah, kita bicara masalah tentang sekarang lanjut lagi nih. Ya. Amal ibadah apa atau mungkin apa yang harus kita lakukan tanpa amal ibadah ya bisa masuk ke dalam surga. Yang keenam. Wah, ini bisa dilakukan banyak orang. Tapi sebenarnya orang-orang ini malah pura-pura nggak tahu kalau boleh dibilang ya udah. Tutup mata. Tutup mata. Aduh. Ini apakah ada hubungan dengan video tadi, Ustaz? Oh, iya Masya Allah. dong. Silakan penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apresiasi besar buat teman-teman dari Pandawara Group. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Subhanallah. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam Itu Indah. Yang pertama, Nabi SAW pernah mengisahkan bahwa diperlihatkan seorang penduduk surga. Kenapa dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata amalannya adalah ketika dia membersihkan dahan yang menghalangi orang di jalan. Subhanallah. Maka Allah pun memasukkan anak tersebut ataupun pemuda tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan, tidaklah seorang lelaki melewati sebuah jalan lalu dia mengambil sebuah dahan yang berduri karena khawatir menjatuhkan ataupun membahayakan orang lain kecuali Allah berterima kasih, bersyukur atas amalan tersebut. Loh, kok Allah yang bersyukur? Bukannya kita hamba yang bersyukur kepada Allah. Allah pun maha bersyukur, asyakur. Apa itu asyakur? Allah yang maha bersyukur, atau kalau kita bahasakan Allah yang maha menghargai amal. Karena bersyukurnya Allah, maka ghafaralah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut yang menghalangi dahan berduri di jalan karena menghalangi jalan orang lain dan mengkhawatirkan daripada keselamatan orang lain. Subhanallah. Kemudian begitu pula Nabi mengingatkan sebaliknya, kalau ada orang yang justru membuat penghalang di jalan yang membahayakan orang lain, justru itu bisa saja mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dari amalan ini kita mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwa sekecil apapun amalan ibadah seseorang itu bisa saja membuka luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun itu. Subhanallah. Ada orang kalau amal kecil dia tidak mau lakukan. Ada sahabat Nabi SAW, bahkan rata-rata sahabat Nabi mau ditaruh di posisi manapun mereka senang. Ketika disuruh nuang-nuangin minuman, subhanallah, mereka senang. Dia bertanya, apakah ini mendatangkan rahmat Allah? Kalau mendatangkan rahmat Allah, ya udah nggak apa-apa, saya menjadi pembagi minuman saja. Subhanallah. Kalau disuruh menjadi seorang pemimpin, dia pun senang. Apakah ini mendatangkan rahmat Allah jadi seorang pemimpin? Maka dia pun mengambil posisi kepemimpinan tersebut. Jadi mau menjadi posisi teratas atau posisi yang di belakang, kamu nggak usah lah. Acara kali ini kamu jadi tukang parkir aja. Kalau saya tukang parkir mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan rahmat Allah. Ya udah nggak apa-apa, saya jadi tukang parkir saja. Tidak melulu dia akan menjadi orang yang terdepan, tidak melulu dia menjadi orang di tengah atau orang yang di belakang, tidak melulu dia menjadi seorang pemimpin ataupun seorang yang biasa. Kalau itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan diambil oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian selanjutnya, kalau ditanyakan daripada amalan ini menghilangkan daripada dahan, tentu saja pohon yang boleh dipotong dahannya adalah pohon yang menghalangi gitu. Jadi jangan sampai segala pohon dipotongnya. Kalau justru pohon yang memberikan rindang terhadap pengguna jalan, justru jangan sampai kita potong. Subhanallah. Ada yang mengatakan, Ustadz kan katanya harus dipotong, ini ada pohon yang menghalangi, bukan pohon yang memberikan keademan gitu ya, keteduhan kepada orang.
yang di rumah nonton nih. Iya. Iya, Sat. Pohon di depan saya ditebang semua. Iya, Oh, nggak sama penebar paku nonton hari ini kurang ajar itu. Penebar paku orang satu dekat paku. tambal ban gitu. Iya. Subhanallah. Jangan Aduh. sampai menzalimi orang yang di jalanan. Termasuk juga misalnya ada polisi tidur itu harus ada ukuran daripada pemerintah. Jangan sampai juga zalim terhadap mobil orang lain Iya, atau kendaraan penjual orang telur lain. setengah mati tuh menjual telur. Penjual telur lewat, kasihan bisa pecah semua telurnya gitu. Sama dengan misalnya kita di ibu kota ini banyak sekali klakson yang berbunyi mungkin. Jangan sampai kita cuma bisa mengambil Betul. nyalip orang. Lebih baik kita ngasih jalan orang. Anggap saja itu adalah amal ibadah yang bisa Masya masukkan kita ke dalam Allah. surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah Ta'ala. tinggi Balik. banget bikin baju lu kan nyangkut mobil orang. Iya, itu juga. Iya. Ya Allah, udah ditebang semua pohon Itu depan jadi rumah gimana saya. itu tanahnya? Jadi beli nggak? Dengerin Ih, dulu. janji, tapi janji ya kalau misalnya Ustadz beli nanti bagi saya ya. Bagi saya. Berapa hektar Nah, dulu? ini Apa tuh, Bib? kayaknya pas nih. Apa tuh, Bib? Amalan Pas gimana? masuk syurga tanpa amal itu yaitu menepati janji. Wah, susah Ustadz Maulana kayaknya kalau itu mah. Orang yang saya undang nggak pernah datang. Bilangnya bisa. Penjelasannya Bib, biar teman saya sadar. Nggak bikin janji mulu. Silakan Bib. Masya Allah. Cara ketujuh masuk syurga nggak pakai amal yaitu menepati janji. Masya Allah, memang banyak orang sekarang tebar janji. Berjanji. janji. Nengok ke sana Bib. Iya. Banyak nebar janji, Ya, karena aku sibuk. tapi sangat jarang untuk orang yang menepati janji tersebut. Nah ini subhanallah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, siapa sih mereka orang yang dijaga atau terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat, fadilah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka orang-orang yang menjaga amanah. Nah, amanah, anak amanah, keluarga amanah, teman-teman amanah, harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita amanah. Wa ahdihim, dan siapa juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahdihim raun, mereka yang selalu menepati janji-janji mereka kepada siapa saja. Oleh karena itu nih, buat semuanya jangan gampang berjanji kalau yakin atau tidak bisa menepati janji tersebut. Jadi jangan gampang berjanji. Jadi, jangan gampang berjanji. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara ayatul munafik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lisannya yang mulia, beliau mengatakan tanda-tanda orang yang munafik. Tadi subhanallah, guru kita Ustadz Syam juga mengatakan artinya orang yang munafik itu di lantai paling dasar api neraka, sampai dikatakan bahan bakarnya api neraka. Itu orang yang munafik. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, apa sih tanda-tanda orang yang munafik? Idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara suka bohong. Jadi ngomong itu suka bohong. Tadi juga sudah kita bahas kan. Auzubillah min zalik. Kemudian idza wa'ada akhlafa. Nah, apa sih tandanya orang yang munafik itu? Kalau berjanji suka nggak nepatin. Itu tanda-tandanya orang munafik. Idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Ini tanda-tanda orang. Jadi kita berjanji sama siapa saja harus kita tepati, walaupun berjanji sama orang yang non-Islam. Non-muslim. Nah, artinya non-muslim. Beda ya non-Islam sama non-muslim. Sama, sama aja. sama. Artinya sama orang yang non-muslim. Jadi kita berjanji sama siapa saja makhluknya Allah Subhanahu wa taala, harus kita tepati janji kita. Nah, juga banyak yang berjanji sama anaknya nggak ditepatin. Wah, Ya kan? Ayo nak puasa ya, nanti kalau selesai puasanya Dapat hadiah. dapat hadiah sampai lebaran yang ke-7 belum nyampe hadiahnya. Udah gede tuh anak Udah itu. gede Oh, itu dari anak. kecil janjinya. Jadi subhanallah, kalau ditanyakan sedikit lagi, kalau ditanyakan bisa nggak sih
masuk surga tanpa amal sangat bisa, diantaranya menepati janji. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Jazakallah khairan katsiran. Nah sekarang kita lanjut jamaah. Nah ini benar ya, di masyarakat ini masih banyak orang yang selalu beranggapan bahwa segala sesuatu itu ada hari baik, bulan baik, tanggal baik ya. Bahkan orang mau menikah aja diatur. Tar dulu, jangan hitung-hitung dulu ya. Ini tanggalnya nggak bagus nih, bulan ini nggak bagus. Nah ini bagaimana nih Ustadz Maulana nih? Ya kita bicara masalah tentang orang ini bisa masuk surga walaupun amalnya ini nggak spesial atau nggak istimewa atau mungkin nggak sempurna. Yang kedelapan apa Ustadz? Mohon izin, fadhol penjelasannya. Izin Nabi dan Ustaz Sam. Baik buat semuanya, Masya Allah Tabarakallah. Terima kasih banyak kepada tim Islam Indah yang mengangkat tema ini, yang membuat kita berbaik sangka, lalu tidak meremehkan amal ibadah. Karena ternyata ada yang menyebabkan orang masuk surga lewat jalur apa? Lewat jalur di mana dia bisa masuk ke dalam surga dengan menghilangkan anggapan sial. Oh na'udzubillah min dzalik. Nih. Jadi ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Maka atas apa yang kau sangkakan itu akan terjadi padamu. Justru orang yang beranggapan sial, maaf saya pinjam kata-kata ini, justru dianya yang jadi sial. Karena seakan-akan dia paranoid namanya. Itu paranoid. Ya, padahal kita harus optimis. Insya Allah segala sesuatu bisa jadi baik tergantung bagaimana kita pelaksanaannya. Mungkin kalau kita berkata seperti ini, kalau ini bukan masalah sialnya sih, tapi karena pada saat itu tidak tepat, kurang tepat. Menikah di akhir bulan kurang tepat karena orang tidak gajian. Kecuali kalau yang menikah itu pegawai bank. Biasanya gajiannya di tanggal 25 atas. Atau 28, pegawai pabrik. Pegawai TV juga. Iya, pegawai TV, Iya. pabrik. Itu kan biasanya ada memang seperti itu. Kalau pegawai PNS, ASN, ASN, PNS, PNS, itu biasanya di awal bulan. Dari sini artinya untuk kemudahan. Maka dalam hal ini ketika engkau berbuatlah dengan penuh kematangan pemikiran. Kemudian melakukan penuh kesabaran. Ya, jadi kesabaran. Nanti endingnya kita harus berharap hanya kepada Allah. Sebenarnya yang menyebabkan orang masuk surga karena menghilangkan anggapan-anggapan sial-sial itu. Artinya banyak-banyak bertawakal kepada Allah. Yang penting kita sudah berbuat. Yang penting kita sudah berbuat. Persoalan apa endingnya atau terakhir itu kembalikan saja kepada Allah. Karena Allah yang mengatur segalanya. Nah, lakukan 3 hal supaya kita jadi baik. Yakni berdoa, apalagi sedekah dan silaturahmi. Karena kita tidak tahu endingnya apa yang saya lakukan. Mungkin kamu kurang sajen deh. Bukan kurang sajennya. Kurang sedekah. Kata-kata sajennya dirubah jadi sedekah. Tahabu, saling menghadiahi supaya jadi senang. Orang udah marah, tapi karena kita sedekah tidak jadi marah. Oh iya benar. Maka 3 tadi, doa, sedekah, silaturahmi. Masya Allah. Terima kasih Mungkin banyak. kamu kurang ketemu orang. Iya. Kurang gaul, Kurang healing. Terima kasih banyak Ustaz. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, waktu kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali dulu yuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwa semuanya amalan, bahkan semua perbuatan baik kita tidak bisa menjamin masuk surga? Dan hanya satu yang bisa menjamin, yaitu rahmatnya dan ridhonya Allah. Tapi bagaimana cara mengetahui Allah telah meridhoi dan merahmati kita buat masuk surga? Apakah orang yang meninggal menyebut nama Allah itu artinya pasti masuk surga karena rahmat Allah atau bagaimana? Nah ini Habib mau menjelaskan tausiahnya Bib. Fadhol Bib. Subhanallah, rahmat Allah. Artinya bahwa kita ini
masuk surga itu sebenarnya dikatakan amal itu dengan rahmat. Jadi tidak ada manusia yang masuk surga intinya kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadun minkum, tidak ada yang masuk di antara kalian amaluhul jannah, amalnya dengan sebab amalnya masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala, wala yujiruhu, dan tidak ada orang itu yang masuk neraka dengan dosa-dosanya. Arti di sini semua rahmat Allah mencakup. Jadi semua rahmat Allah mencakup. Tapi bukan berarti intinya sampai Nabi mengatakan wala ana, dan sekalipun aku tidak masuk surga dengan amalku, tapi ada jembatannya. Jadi jangan salah mengartikan. Orang pengen masuk surga, orang pengen dihindarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ada jalannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ati'u Allah war Rasul la'allakum turhamun. Artinya taat untuk mendapatkan rahmat. Kan bagaimana nih kita supaya masuk surga dengan rahmatnya Allah. Nah, untuk mengejar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengejar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ada jembatannya. Apa jembatannya? Ati Allah. Pertama, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, cintai Allah Subhanahu wa taala, ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melakukan kemusyrikan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa ati'ur rasul, yaitu taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, beriman, patuh, tunduk kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya tanda-tanda orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Masya Allah. Tuh jamaah, Luar biasa gampang nih. masuk surga insya Allah. Buat semua yang lagi nonton, mudah-mudahan bisa jadi tips ya. Dan nanti insya Allah nanti kita semuanya bisa ketemu kumpul di surga seperti kita kumpul saat Amin ini. ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Dan buat jamaah yang ada di rumah, kita lanjut lagi ya. Di rumah jangan kemana-mana dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.